Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Miftahul Ulum. Oke, seperti biasa teman-teman, saya masih ditemani oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Zuhad, yang insya Allah akan meneruskan kajian yang kemarin kita sudah membahasnya, yaitu tentang Lailatul Qadar dan juga beberapa tahapan di bulan Ramadan ini ya. Kemarin kita sudah menyebutkan bahwasanya Ramadan ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang 10 hari pertama, yaitu tentang apa Ustadz kemarin? Rahmah, sebagai rahmat. Kemudian sebagai yang 10 kedua, pertama, 10 hari yang kedua, maghfirah. kemudian yang terakhir adalah Itkun minanar, pembebasan dari azab neraka, sekatakanlah. Nar diartikan neraka, sementara nggak apa-apa. dan sekarang teman-teman kita sudah memasuki di 10 terakhir ya di bulan Ramadan ini yang akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Zuhad. Itu langsung saja teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, jangan lupa untuk subscribe dan juga teman-teman bisa komen ya, misal ada pertanyaan, dan nantinya akan dibahas di channel yang satunya. Yang satunya adalah dakwah populer. Nah, di dakwah populer teman-teman kita akan menjawab atau kita akan Q&A, tanya jawab tentang kajian yang sedang kita bahas ini. Dan langsung saja teman-teman kita simak kajian Ustadz Abdullah Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa lagi saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Kita kembali berjumpa dalam channel Miftahul Ulum untuk melanjutkan kajian Al-Quran menurut sunnah Rasul. Yang kali ini akan melanjutkan tentang pembagian Ramadan 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama sudah kita ungkapkan bahwa 10 hari yang pertama itu merupakan rahmat. Kemudian yang kedua, 10 hari yang kedua itu maghfirah. Dan yang ketiga terakhir ini adalah merupakan itkun minanar, yaitu hari-hari pembebasan dari azab nar ya. Nah, sebelumnya kita kemarin masih menguraikan masalah maghfirah ya. Jadi sebelum kita masuk kepada itkun minanar, pembebasan dari azab nar, maka kita ulas sebentar. Kemarin belum selesai tentang maghfirah, yang tanggapan masalah manusia. Maghfirah itu kan ampunan ya. Kemudian apa benar maghfirah itu sama dengan ampunan ya? Kemarin sudah kita berikan ilustrasinya. Kalau ampunan itu semacam grasi ya, atau amnesti dari presiden, maka seseorang yang mendapat ampunan itu syaratnya memang berat ya. Apa itu? Ya, pertama adalah orang itu dinyatakan bersalah lebih dulu ya oleh pengadilan. Yang kedua, dan yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Yang ketiga, yang bersangkutan sudah merasakan hukuman ya, hukuman penjara sudah dirasakan. Kemudian yang keempat, selama menjalani hukuman, yang bersangkutan harus berbuat baik ya. Yang kelima, yang bersangkutan harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukumnya lagi. Nah, itu kalau maghfirah kita artikan ampunan, maka ampunan itu untuk mendapatkannya harus ada beberapa syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan kemarin kan, apakah maghfirah itu ampunan? Nah, ini yang akan kita bahas sebelum kita memasuki yang itkun minanar. Baiklah, saudara-saudara, maghfirah ya. Maghfirah itu asal kata dari ghafaro ya.
dari ghafaro, ya, dari ghafaro kemudian menjadi ghufron, ya, menjadi ghufron, ya, atau mahfiron, ya, mahfiron, ya, kemudian menjadi mahfiratun atau mahfirotan, ya. Artinya apa? Mahfiroh ini menjadi mahfiroh, mahfiran atau mahfirotan, ya, atau mahfiratun, mahfiratun, ya. Nah, inilah mahfiroh dari ghafaro, ya. Nah, ghafaro ini nanti kalau kita buka kamus baik Al-Munjid atau Al-Munawir, ghafaro ini ada dua pengertiannya, ya, atau tiga, bisa tiga, ya. Antara lain nanti sebutkan ghafaro itu sama dengan ghoto, ya, sama dengan ghoto, ya. Yang kedua atau sama dengan aslaha, ya, aslaha, ya. Ghoto itu artinya menutup, aslaha memperbaiki, ya. Atau ghafaro itu nanti diartikan juga sebagai perbaikan, ya, perbaikan atau perubahan, ya, atau mengubah. Ghafaro sama dengan mengubah nanti, ya. Tapi yang dalam kamus itu adalah ghafaro bermakna menutup, aslaha memperbaiki, menjadi ghufron, mahfirah atau mahfirah ini adalah bentuk masdar. Ini masdar mim, maka artinya kalau ghafaro bermakna menutup, mahfirah adalah penutupan, ya. Kalau ghafaro bermakna aslaha memperbaiki, maka mahfirah adalah perbaikan. Jadi mahfirah ini adalah merupakan proses menuju perbaikan atau proses menuju penutupan. Pertanyaannya, kalau mahfirah diartikan proses menuju perbaikan, maka apa yang harus kita perbaiki? Tentu saja dalam bulan Ramadan, ya, hari 10 yang kedua, mulai tanggal 11 sampai 20 Ramadan kemarin, itu adalah proses untuk menuju perbaikan. Perbaikan apa? Ya, perbaikan atas hal-hal yang sebelumnya mungkin perbuatan kita, sikap kita belum atau tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka pada waktu-waktu atau hari-hari ke-10 yang kedua itu adalah proses perbaikan, ya. Atau kalau kita sudah berbuat kesalahan, maka bisa juga mahfiratan itu adalah mahfiratu proses untuk menutup segala perbuatan yang memang tidak sesuai dengan ajaran Allah, ya. Jadi mahfirah itu adalah proses perbaikan, proses penutupan, atau proses perubahan, ya. Kemarin kita maknai mahfirah itu sama dengan perubahan yang spektakuler, yaitu merupakan perubahan yang fundamental dan secara drastis atau secara revolusioner. Itu mahfirah. Jadi kalau kita mengharapkan mahfirah Allah atau mahfirah dari Allah, itu kita mengharapkan perubahan, perbaikan, ya, perbaikan atau penutupan hal-hal yang tidak baik. Kita harapkan menutup, segera ditutup. Kemudian kita memperbaiki. Nah, dengan apa semuanya itu? Menutupnya dengan apa? Memperbaikinya dengan apa? Merubahnya dengan apa? Maka tidak ada lain adalah dengan Al-Quran. Itulah sebabnya, ya, kenapa selama malam-malam Ramadan kita tadarus. Ingat tadarus. Tadarus ini adalah mempelajari Al-Quran dengan berusaha, ya, semaksimal mungkin
untuk memahami isi kandungan ayat-ayat yang kita baca. Ya, jadi tidak sekedar mengucapkan, membunyikan lambang-lambang huruf yang ada dalam Al-Quran, tetapi lebih dari itu adalah melakukan Quranisasi, ya, nilai-nilai nyata dari Al-Quran itu kita resapkan dalam kesadaran kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Jadi tadarus ini kemudian nanti akan atau diharapkan akan mewujudkan maghfirah Allah, perubahan kehidupan, perubahan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah, ya. Oleh karena itu nanti dari ghafara ini kemudian menjadi istighfara. Ada tambahan istighfara, ya. Istighfara. Ya. Istighfara, yastaghfiru menjadi istighfaron, ya. Istighfar, ya. Istighfaron. Ya. Istighfaron ini masdarnya, ya. Jadi maghfirah ini kemudian nanti menjadi istighfar. Biasanya kita bersama-sama membaca istighfar. Apa istighfar? Ingat, ini ghafara ada tambahan ista. Ista itu nanti salah satu artinya adalah merupakan permohonan atau penuntutan atau harapan. Jadi istighfar itu mengharap. Apa istighfar? Mengharap adanya perubahan, mengharap perbaikan. Perbaikan apa? Ya perbaikan sikap dan perbuatan kita yang semula tidak atau belum sesuai dengan ajaran Allah menjadi sesuai dengan ajaran Allah. Istighfar. Apa? Yang kita ucapan astaghfirullahaladzim. Biasanya gitu, ya. Astaghfiru apa? Astaghfirullah, ya Allah. Robahlah. Saya minta perubahan. Saya minta perbaikan. Gitu. Ya Allah, saya minta perbaikan. Hidup saya ini agar sesuai dengan ajaranmu, ya Allah. Hal-adim. Astaghfirullahaladzim. Dengan ajaranmu itulah nanti kehidupan saya diharapkan bisa berubah menjadi kehidupan yang agung. Jadi astaghfirullahaladzim itu mengharap perubahan, mengharap perbaikan. Ya? Maka jangan hanya dihafal dalam ucapan, tapi maknanya nanti kering, ya. Jadi astaghfirullahaladzim ini, kenapa kita mengharap perubahan? Karena selama malam-malam Ramadan kita sudah tadarus, sehingga kita tambah pengetahuan kita, isi kandungan maknanya Al-Quran, demikian indahnya. Berarti mengakui bahwa selama ini mungkin banyak sifat-sifat dan sikap-sikap kita yang belum sesuai dengan ajaran Allah. Setelah kami atau saya tadarus pada malam-malam Ramadan, ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Saya mohon untuk perbaikan, untuk perubahan, ya. Itu istighfar. Nah, jadi itu yang mestinya kita lakukan pada malam-malam ke-10 yang kedua kemarin. Nah, baik, itu istighfar tadi. Istighfar atau maghfirah itu sebenarnya kurang tepat kalau kita artikan sebagai ampunan. Istighfar itu kan sekarang diartikan mohon ampun. Padahal ampun itu apa? Nah, dalam Al-Quran nggak ada, ya. Mohon perubahan. Ingat, sekali lagi saya tegaskan, beristighfar itu berarti kita itu berharap. Berharap apa? Berharap hidup ini ada perubahan, ada perbaikan, ya, sesuai dengan ajaran Allah. Itu mana istighfar. Maghfirah adalah perubahan atau perbaikan, ya. Nah,
Itu yang kemarin, kesimpulan dari kajian kita yang kemarin. Nah, sekarang kita menginjak kepada itkun minanar, ya. Jadi malam ini kita akan membahas apa toh nar itu, ya. Kok ada itkun minanar? Kenapa 10 malam 10 yang terakhir ini dikategorikan oleh suatu hadis sebagai malam-malam pembebasan dari azab nar, ya. Ingat, narun, ya. Narun ini sementara diartikan neraka, ya. Ya, padahal neraka itu sebenarnya bahasanya bahasa Sanskerta, ya. Nar, ya, nar itu kan api sebenarnya. Ya. Nar itu kan api, ya. Ini bahasa majasi, bahasa ungkapan atau bahasa tasbih, ya. Mutasabihat. Nar, kehidupan nar. Nanti dalam Al-Qur'an itu kata nar, ya. Istilah nar ini ada 145 kata-kata nar, ya. Nar. Nah, biasanya nar ini lawannya jannah, ya. Lawannya jannah, jannatun, ya. Jannatun. Nah, biasa diartikan surga, gitu. Maka surga ini pun sebenarnya bahasa Sanskerta ini, ya. Surga nirwana, ya. Dimana menurut yang punya istilah surga ini adalah suatu keadaan, ya, suatu kebahagiaan yang diraih atau dicapai besok setelah kita mati. Dan untuk mendapatkan surga itu, ini yang mempunyai istilah loh, ya, dari bahasa Sanskerta. Coba dalam agama Hindu, ya, misalnya untuk mendapatkan surga nirwana itu harus dengan cara moksa, menyiksa diri, tidak makan, tidak minum, tidak makan minum beberapa hari sehingga nanti sukmanya lolos, ya, kemudian baru bisa mencapai kebahagiaan yang abadi. Itu surga. Nah, apa jannah? Ya, seperti itu. Ya, sehingga nar itu neraka, jannah surga itu sebenarnya terjemah yang tidak tepat, ya. Tidak tepat. Ya. Nah, karena sama-sama kalau nar ini adalah bahasa ungkapan, ya, arti fisiknya kan api. Kalau jannah, ya, arti harfiahnya adalah taman atau kebun. Dan ini berlawanan ini. Kalau nar itu kehidupan yang bagaikan api. Ingat bahwa api itu punya sifat membara, membakar, panas, ya. Nanti dalam surat Ali Imran ada kata-kata nar. Di sana Allah memperingatkan, wa kuntum ala safa hufrote minanar. Pada waktu itu keadaan kalian sudah berada di tepi jurang kehancuran. Nar di sana kita artikan kehancuran. Kenapa? Dalam ayat 103, ya, dari surat Ali Imran itu sebelumnya dikatakan, ya, di sana wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan. Kata kuncinya id kuntum a'daan. Ketika itu keadaan kalian saling bermusuhan. Jadi ingat saudara-saudara bahwa sebelum Al-Quran turun itu memang situasi dan kondisi kehidupan di dunia, khususnya di Jazirah Arab, lebih khusus di Mekah dan sekitarnya, itu memang terjadi a'daan, saling bermusuhan. Sehingga kalau Al-Quran ini tidak turun, tidak diturunkan oleh Allah, maka peradaban manusia sudah habis, sudah hancur, ya. Kenapa? Masing-masing saling bermusuhan. Maka Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang diturunkan Allah itu bisa disebut sebagai
juru selamat. Ya. Karena apa? Dengan turunnya Al-Quran, peradaban manusia bisa diselamatkan. Maka di sana dikatakan, id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kemudian nanti kami menjinakkan hati-hati kalian. Fa'asbatum binikmatihi ikhwana. Kemudian kami jadikan dengan nikmatku. Nikmat itu adalah Al-Quran. Ikhwana, kalian hidup saling bersaudara. Ya. Jadi nar di sana adalah kehidupan yang menggambarkan yang sarut marut, saling membakar, saling bermusuhan. Ya. Itu kehidupan nar. Ya. Kemudian kalau jannah, ya, jannah ini adalah taman. Kehidupan yang bagaikan taman. Apa taman itu? Kalau seseorang itu dalam taman, ikan sebuah lingkungan yang menyenangkan, menyejukkan, menenteramkan, kan? Menyehatkan. Dan taman ini adalah hasil rekayasa. Artinya apa? Ya, sebuah tanah kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang buah-buahan itu nanti semuanya berbuah, ya, semacam ya menyodorkan berbagai kenikmatan buah itu. Dan di taman itu nanti masing-masing seakan-akan tidak membutuhkan buah itu, hanya diberikan. Jadi ini gambaran kehidupan, lawannya nar. Ya, kehidupan yang tentram, ya. Coba ingat kalau kita membuka nanti surat Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah itu nanti, ya, Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada surat yang kedua, ya, ayat 201 yang terkenal dengan apa? Doa sapu jagat. Di sana nanti dikatakan wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, jadi kata kuncinya adalah hasanah, ya. Hasanah. Hasanatan, ya, hasanatun, ya. Ya, ingat, Robbana, wahai pembimbing hidup kami, atau wahai Rob kami. Atina, berilah kami fit dunya. Ingat, di dunia kehidupan ini hasanah. Ini hasanah. Kita minta dunia ini hasanah. Wafil akhirati hasanah. Jadi dalam ayat itu kita mengharapkan kehidupan hasanah ini di dunia maupun di akhirat, ya. Dunia akhirat kita minta hidup yang hasanah. Ingat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa harapan kita. Minta, ya Allah, berilah kami ini kehidupan hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Nah, kemudian dalam selanjutnya, ayat selanjutnya di sana ada penolakan, wakina ngadzabannar. Nah, wakina ngadzabannar, kita tidak mau, ya, tidak mau hidup yang ibarat api. Kita menolak, ya. Sehingga hasanah sini, ya, yang kita minta hasanah dunia dan akhirat, yang kita tolak, kita nggak mengendaki adalah wakina ngadzabannar. Nah, apa ini artinya ayat ini? Hasanah ini lawannya nar dalam ayat tersebut, ya kan? Kita minta hasanah dunia akhirat, tapi kita nggak mau nar. Tentu saja juga nggak mau nar dunia akhirat. Nah, padahal di atas tadi kita jelaskan nar ini biasanya dilawankan dengan jannah. Nar, ya tahu. Di sini lawannya hasanah. Nah, berarti ini ada nar. Kalau di atas tadi kan lawannya jannah, ya tahu. Tapi dalam surat Al-Baqarah lawannya bukan jannah tapi hasanah. Artinya apa?
kalau begitu jannah sama hasanah itu identik. Ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita minta fidunya hasanah, wafil akhirati hasanah, sama dengan kita minta fidunya jannah, wafil akhirati juga jannah. Nah, sehingga jannah yang sekarang kita artikan surga itu ada di dunia maupun di akhirat. Tetapi ingat, jannah atau surga di akhirat itu hanya merupakan otomatisasi dari jannah di dunia. Oleh karena itu, Nabi pernah bersabda bahwa rumah tanggaku adalah surgaku. Baiti jannati, kata Nabi. Berarti di dunia ada jannah, ada surga. Nah, itu. Maka kalau kita sudah tahu pengertian nar adalah kehidupan yang demikian, saling bermusuhan, saling bercerai-berai ya dalam surah Al-Imran. Kemudian jannah sebaliknya kehidupannya rukun, ya kalau di negara kita atau di bahasa Jawa itu hidupnya toto, titi, tentrem, kerto, raharjo, ya kan? Atau bahasa lainnya baldatun, toyibatun, warobun ghafur, itu jannah. Kalau pengertiannya sudah seperti itu, ya nggak masalah kita terjemahkan nar sebagai neraka, jannah sebagai surga. Tapi yang kita ambil hanya istilahnya saja. Pengertiannya adalah ya pengertian jannah. Ya, jadi masalah bahasa no problem. Karena bahasa itu kadang-kadang hanya dijadikan alat atau dijadikan permainan makna. Satu makna bisa disampaikan dengan berbagai bahasa. Nah, bagaimana kaitannya dengan itkun minan nar? Nah, maka 10 hari yang terakhir Ramadan ini kita adalah berharap bisa terbebas dari kehidupan yang bagaikan api membakar. Kita terbebas dari penderitaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa seperti itu? Iya, karena kita kan sudah tadarus, ya, awalnya sudah ada rahmat, hidup saling kasih sayang, kemudian dapat maghfirah, mengharapkan perubahan sesuai ajaran Allah. Yang terakhir, dengan kita memahami dan syukur-syukur nanti melaksanakan dalam kehidupan isi kandungan Al-Quran, maka akan besar harapan kita bisa akan terjaga, terpelihara dari azab penderitaan yang bagikan api. Ini nanti akhir Ramadan. Oleh karena itu, nanti dalam akhir Ramadan ini, kemudian kita beridul fitri, ya kan? Beridul fitri yang sekarang diartikan apa? Idul fitri kembali kepada kesucian. Jadi orang yang Ramadannya itu nanti katakanlah itu nanti ya dikabulkan oleh Allah, maka manusia yang beriman itu nanti akan kembali pada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu kan selama ini kan begitu pengertiannya, kembali pada kesucian. Padahal kalau kita kembali seperti bayi, apa mau? Mungkin benar bayi itu nggak punya dosa kan, tapi ingat bayi juga nggak punya pahala. Karena bayi belum punya prestasi. Jadi kalau kita nanti kembali sebagaimana bayi, apa nggak rugi malahan? Mungkin ibadah kita sejak kecil sampai dewasa bertahun-tahun kan hilang semua karena seperti bayi. Bayi kan nggak punya prestasi apa-apa. Nah, Idul Fitri apakah seperti itu? Ya? Kembali kepada kesucian. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam sesi pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, itkun minan nar ini, ya, kita bisa terjaga dari ancaman azab
nar atau neraka, ini kalau proses sejak awal kita sudah benar. Sejak awal Ramadan kita tadarus, memahami isi kandungan Al-Quran, kemudian kita resapkan ke dalam kesadaran dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, maka kita bisa itkun minanar, kita bisa terjaga, terbebas dari kehidupan nar. Bahkan kita akan benar-benar bisa Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Apa benar seperti tadi yang saya katakan, kembali pada kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan? Apa seperti itu? Nah, itu nanti jawabannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, untuk kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.